Kita, anak muda, merupakan sebuah kekuatan politik besar di pemilu mendatang. Wajah orang saja yang berganti, cara berpolitiknya masih begitu-begitu saja. Nganterin orang gak ada kerjaan, atau gabut, lalu jadi politisi. Kepilih, rugi dong kita. Dan kami paham tentang pencitraan politik. Jadi, tampillah kepada kami apa adanya. Satu hal lagi yang terpenting, pada saat Anda bertempur di pemilu tahun 2024, tolong pertontonkan kepada kami sebuah pertempuran politik yang memiliki kualitas, yang mengandung didikan politik positif bagi kami, kaum anak muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Jalan Pikiran. Saya Putri Syahya sebagai mahasiswi di Kota Padang. Hingar-bingar tahun politik menjelang pemilu tahun 2004 sudah mulai terasa. Di mana-mana kita melihat baliho, spanduk, banner, dan berbagai alat peraga lainnya menghiasi pandangan kita sehari-hari. Sudah mulai ada yang baku hantam pula di sosial media. Sebagai anak muda, jujur saja, saya agak pesimis melihat kehidupan politik kita. Kok makin hari makin tidak karuan dan jauh dari esensi politik sebenarnya. Politik yang katanya sebuah jalan untuk menciptakan kehidupan yang sejahtera, adil, dan makmur, ternyata cuma menjadi arena pertempuran 5 tahunan semata. Berebut kekuasaan. Wajah orang saja yang berganti, cara berpolitiknya masih begitu-begitu saja. Namun saya tersadarkan ketika membaca rilis daftar pemilu tetap nasional yang dikeluarkan oleh KPU RI pada tanggal 2 Juli 2023 yang lalu, di mana 52% dari total DPT nasional adalah pemilih muda, sebuah kelompok usia pemilih yang ceruknya paling besar. Ternyata pada pemilu tahun 2024 nanti, saya dan teman-teman segenerasi adalah penguasa daftar pemilih tetap. Jika politisi pandai baik-baik sama kita, maka mereka berpotensi dipilih oleh kelompok pemilih yang sangat besar ini. Kita ini orang penting guys di pemilu tahun 2024. Pantesan hampir semua partai politik dan politisi berlomba-lomba menjadi si paling anak muda. Mulai dari mengedepankan narasi anak muda, konten sosial media, hingga gaya berpakaian. Di TikTok bahkan balapan beliau-beliau untuk bikin konten FYP. Gara-gara kita yang jumlahnya cukup besar ini, model kekuatan politik di Indonesia pun bertransformasi. Dulu partai politik dan politisi berpacu membangun persepsi menjadi si paling Muhammadiyah, atau si paling NU, atau berbagai bentuk politik aliran lainnya. Sekarang, partai politik dan politisi sibuk membangun persepsi menjadi si paling anak muda. Jadi sekali lagi, kita harus sadar bahwa pemilu tahun 2024 ini, kita adalah sebuah kekuatan politik yang sangat diperhitungkan. Ketika kita menyadari bahwa kita, anak muda, merupakan sebuah kekuatan politik besar di pemilu mendatang, maka sebaiknya kita janganlah alergi politik, melainkan harus melek politik dengan menjaga rasionalitas. Kita anak muda memiliki jalan ke depan yang cukup panjang. Ada banyak tantangan kita yang harus dijawab oleh partai politik dan politisi, sebab merekalah yang akan menentukan ke depannya. Bagaimana lapangan pekerjaan, bagaimana akses permodalan, kemudahan akses pendidikan, hingga biaya pendidikan, dan berbagai kebutuhan dalam rangka mempersiapkan masa depan kita yang berkualitas. Jangan sampai kekuatan politik besar yang kita miliki saat ini cuma mengantarkan orang-orang ke kursi kekuasaan. Parahnya, nganterin orang gak ada kerjaan, atau gabut, lalu jadi politisi. Kepilih, rugi dong kita. Itulah yang saya maksud melek politik dengan menjaga rasionalitas. Selain itu, selera politik kita sebagai anak muda pada pemilu tahun 2024 mendatang haruslah tinggi. Kita ini adalah penghuni media sosial, saban hari kita akses media sosial. Jangan sampai kita terpengaruh dengan konten politik hoax dan kebencian atau bahkan ikut terlibat mereproduksinya. Gak ada gunanya kawan, kita yang rugi. Karena akhirnya, hajatan pemilu tahun 2004 menghasilkan wakil rakyat dan kekuasaan dari proses yang buruk.
kepada partai politik dan politisi yang lagi menarik perhatian saya dan teman-teman saya segenerasi, saya titip pesan dan harapan. Kami sadar, selayaknya seperti industri yang belakangan berkembang, berusaha untuk masuk kepada kebutuhan dan perilaku hidup kami anak muda. Berbagai industri membuat dan mendesain produk yang ramah terhadap anak muda. Sebab, mereka ingin menikmati pangsa pasar usia kami yang besar, sehingga revenue bisnis mereka juga ikutan besar. Politik kita juga terasa sedang melakukan hal yang sama terhadap anak muda. Tetapi, karena politik ini produknya adalah harapan, kami ingin isi produknya adalah bagaimana agar ketika kekuasaan sudah didapatkan, betul-betul bekerja mempersiapkan kami menjadi generasi yang berkualitas dan produktif. Kami berharap punya kesempatan yang luas di Republik ini untuk melanjutkan kehidupan yang lebih baik, diperlakukan adil, sebab kami juga ingin membahagiakan orang tua kami. Bukan mereka yang dekat dengan kekuasaan saja. Satu hal lagi yang terpenting, pada saat Anda bertempur di pemilu tahun 2024, tolong pertontonkan kepada kami sebuah pertempuran politik yang memiliki kualitas, yang mengandung didikan politik positif bagi kami, kaum anak muda. Kami paham kok soal agitasi yang memprovokasi, kami paham soal narasi yang menyerempet lawan politik, dan kami paham tentang pencitraan politik. Jadi, tampillah kepada kami apa adanya. Tawarkan gagasan politik untuk masa depan kami anak muda. Untuk kami cerna, jika memungkinkan, ajak kami ngopi untuk kami bedah tawaran politik Anda kepada kami. Gimana? Sampai jumpa di Jalan Pikiran selanjutnya.